Apa saja yang harus diperhatikan ketika mencampur pestisida? Halo sahabat benih online, tumbuhan memiliki peranan yang sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup lainnya, terutama manusia dan hewan. Jika tumbuhan mengalami gangguan yang mengakibatkan terjadinya penghambatan pertumbuhan dan menyebabkan kerusakan atau kematian, maka semua bentuk kehidupan di dunia akan terganggu. Organisme pengganggu tanaman terdiri dari hama, mikroorganisme patogenik, dan gulma. Pengganggu tanaman tersebut dapat menimbulkan kerusakan pada setiap tahapan pertumbuhan tanaman. Upaya pengendalian organisme pengganggu tanaman telah dikembangkan melalui perbaikan teknik bercocok tanam, seperti penggunaan tanaman yang tahan, penggunaan agen biokontrol seperti antagonis, parasitoid, dan predator, maupun secara kimia, yaitu dengan penggunaan pestisida. Pestisida ibarat dua sisi mata pisau. Di satu sisi sangat membantu dalam pengendalian hama dan penyakit tanaman. Di sisi lainnya bisa saja menimbulkan dampak negatif pada tanaman, bahkan mempengaruhi kesehatan penggunanya. Penggunaan pestisida yang tepat akan memberikan hasil terkendalinya serangan hama dan penyakit sebagaimana diharapkan. Namun, jika tidak bijak dalam penggunaannya, bisa saja mengakibatkan pestisida tidak efektif, bahkan bisa membuat tanaman jadi keracunan. Salah satu yang telah menjadi kebiasaan umum rekan-rekan petani adalah mencampur beberapa jenis pestisida sekaligus dalam sekali aplikasi. Tujuannya tentu untuk menghemat tenaga dan waktu. Hal ini karena di lapangan seringkali tanaman mengalami beberapa ancaman sekaligus, seperti serangan berbagai jenis hama dan serangga, serta serangan fungi atau bakteri patogen. Tidak terbayang betapa repotnya andai kata kita harus melakukan penyemprotan secara berganti-ganti antara 2 atau lebih insektisida, disusul fungisida ataupun bakterisida. Belum lagi pupuk daun yang tentu saja sangat penting untuk menjaga dan memulihkan kondisi tanaman. Satu-satunya solusi dalam kondisi seperti ini adalah melakukan mixing atau kombinasi pestisida yang akan diaplikasikan. Kombinasi pestisida yang tepat tentu akan memberikan efikasi yang sinergis dan efisiensi yang cukup nyata. Sedangkan kombinasi yang tidak tepat akan menimbulkan inkompatibilitas antara pestisida satu dengan lainnya, yang bersifat antagonis atau saling melemahkan serta pemborosan biaya. Kompatibilitas pestisida merupakan kesesuaian antara 2 atau lebih pestisida yang dicampurkan. Sementara inkompatibilitas pestisida kebalikannya, yaitu ketidaksesuaian antara 2 atau lebih pestisida jika dicampurkan jadi satu, sehingga menyebabkan perubahan fisik, susunan kimia, maupun efikasi pestisida tersebut. Pestisida yang inkompatibilitas jika dicampurkan akan membentuk gel, mengendap, atau menggumpal. Sedangkan inkompatibilitas kimia yaitu terjadinya perubahan susunan molekul kimia karena reaksi antara pestisida menjadi senyawa baru yang bisa jadi bukan berfungsi sebagai pestisida lagi. Kegiatan mixing atau mencampur pestisida harus memperhatikan beberapa prinsip agar efektif dan efisien. Antara lain, 1. Kenali dengan baik organisme apa saja yang mengancam tanaman. Jika tanaman kita masih baru dan tampak belum ada serangan organisme pengganggu tanaman, amati tanaman sejenis di sekitar kita yang telah berdampak serangan. 2. Perlu diingat, tujuan mencampur pestisida yaitu untuk mengendalikan lebih dari satu OPT yang berbeda pada satu sasaran bagian tanaman yang sama. Misalnya, ada serangan jamur patogen, kutu daun, dan ulat, yang semuanya menyerang bagian daun. Maka untuk tiap jenis OPT yang menggunakan lebih dari satu pestisida, sebaiknya diaplikasikan secara bergantian. Misalnya untuk serangan trips, antara insektisida kontak dan sistemik sebaiknya diselang-seling, bukan dicampurkan menjadi satu. 3. Kenali dengan baik tujuan tindakan penggunaan pestisida berdasarkan fase serangan, yaitu apakah untuk tindakan preventif atau pencegahan, di mana OPT belum menyerang secara masif. Tujuannya untuk melindungi tanaman. Aturan sebagai tindakan kuratif yang bertujuan menghentikan serangan atau mengurangi populasi OPT secara drastis. 4. Tentukan bahan aktif pestisida sesuai kekhususan terhadap OPT. Hindari membeli lebih dari satu merek pestisida yang berbahan aktif sama, misalnya abamectin merek A dan abamectin merek B.
Kelima, kenali mode of action atau cara kerja pestisida. Hindari membeli lebih dari satu jenis pestisida dengan mode of action yang sama. Selain itu, hindari menggunakan 2 atau lebih pestisida yang segolongan. Misalnya, golongan piretroid berbahan aktif A dengan piretroid berbahan aktif B. Untuk mengetahui cara kerja, biasanya tercantum pada label pestisida. Kemudian, beberapa hal yang perlu dihindari atau diperhatikan ketika ingin mencampur atau mixing pestisida dalam sekali aplikasi. Yang pertama, jangan lakukan mixing pestisida dalam konsentrasi pekatan atau langsung dari kemasan. Sebaiknya pestisida dicampur ke dalam ember berisi air dan diaduk rata terlebih dahulu, atau larutkan pestisida di ember terpisah. Kemudian diencerkan atau dicampurkan lagi dalam satu tangki semprot. 2. Untuk menghindari inkompatibilitas, jangan mencampurkan 2 atau lebih pestisida yang berbentuk fisik sama atau yang berbentuk formulasi sama. Nah, untuk lebih jelasnya, kita lihat tabel mixing pestisida ya. Pertama, pestisida larut air AS, SL, SP, SC, WSC, SG jangan dicampur dengan pestisida sejenis atau sama-sama larut air AS, SL, SP, SC, WSC, SG. Kedua, pestisida larut air AS, SL, SP, SC, WSC, SG boleh dicampur dengan pestisida tidak larut air atau suspensi WP, F, WDG per DF. Ketiga, pestisida larut air AS, SL, SP, SC, WSC, SG boleh dicampur dengan pestisida emulsi EC, E, EW. Keempat, pestisida tidak larut air atau suspensi WP, F, WDG per DF boleh dicampur dengan pestisida sejenis atau sama tidak larut air atau suspensi WP, F, WDG per DF. Kelima, pestisida tidak larut air atau suspensi WP, F, WDG per DF boleh dicampur dengan pestisida emulsi EC, E, EW. Terakhir, pestisida emulsi EC, E, EW lebih baik hindari pencampuran dengan pestisida sejenis atau emulsi EC, E, EW. Ketiga, pengendalian hama dan penyakit memang sebaiknya disertai dengan upaya pemulihan kondisi tanaman agar hasil panen tetap optimal. Oleh karenanya, disarankan mencampur pestisida dengan pupuk daun. Pilihlah pupuk daun yang mempunyai pH larutan netral atau mendekati, terutama yang mengandung unsur-unsur mikro dalam bentuk silit. Pupuk daun dengan pH netral dan bersilit bisa dicampur dengan pestisida. Namun, untuk pestisida yang larut air, sebaiknya lakukan tes kompatibilitas terlebih dahulu karena ada beberapa yang tidak kompatibel. Keempat, pestisida alkali seperti tembaga oksida dan tembaga hidroksida sebaiknya diaplikasikan secara tunggal atau dicampurkan dengan pupuk kalsium karbonat yang tidak larut air. Sifat alkali berpotensi merubah struktur kimia formula berbasis minyak dan formula larut air. Sedangkan untuk formula tidak larut air atau suspensi, ada kemungkinan bereaksi dengan formula yang mengandung sulfur. Tembaga oksida atau hidroksida pada larutan yang asam akan melarutkan sebagian tembaga dan jika berlebihan bisa saja meracuni sel tanaman. Kelima, kombinasi atau mixing pestisida tidak berarti boleh mengurangi dosis masing-masing dengan anggapan agar tanaman tidak keracunan. Apabila campuran pestisida tepat, variannya tidak terlalu banyak, maka penggunaan sesuai dosis anjuran tidak akan menyebabkan tanaman keracunan. Keenam, untuk menghindari resistensi OPT, disarankan menggunakan 2-3 pestisida dengan bahan aktif dan mode of action yang berbeda untuk tiap jenis OPT dan aplikasinya diselang-seling, bukan dicampurkan jadi satu. Misalnya saat ini, aplikasi insektisida sistemik digabung dengan fungisida kontak, maka aplikasi berikutnya ganti insektisidanya yang kontak sedangkan fungisidanya sistemik. Ketujuh, pestisida yang sudah dicampurkan dan diencerkan air harus digunakan sampai habis. Tidak boleh disimpan untuk digunakan lain hari. Karena dalam beberapa jam, bahan aktif akan terdegradasi dan berkurang daya kerjanya. Teknik mencampur atau mixing pestisida juga harus memperhatikan urutan mencampurnya. Mencampur dapat dimulai dari pestisida larut air, ada yang dimulai dari formulasi EC, dan sebagainya.
Dari bermacam metode urutan yang paling sering dipakai dan dianjurkan adalah metode WALES. WALES merupakan kepanjangan dari W, pestisida yang berformulasi WP atau sejenisnya. A yaitu agitation atau perlu pengadukan rata. L yaitu liquid atau salah satu jenis dari pestisida liquid soluble larutan. E yaitu salah satu dari pestisida berformulasi EC, E dan EW. Kemudian S yaitu surfaktan atau adjuvan. Pupuk daun bisa dicampurkan sebelum surfaktan maupun setelahnya. Tetapi, jika dalam pencampuran tersebut terdapat pestisida larut air, lebih baik lakukan tes kompatibilitas terlebih dahulu. Mungkin cukup sampai di sini ya pembahasan kali ini. Jika suka video ini bisa like, jika bermanfaat boleh di-share, dan jika ada yang ingin ditanyakan boleh komen di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.